مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. Asy'ari panjenenganipun para Gus ingkang rawuh, Gus Ardi, Gus Sultan, Gus Aril lan sedayanipun para Gus ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal, tokoh masyarakat lingkungan sekitar, Ketua MWC NU Kedung Kandang Ustaz Rosidi, lan ugi wali santri, wali murid yang hadir pada kesempatan ini, baik dari jenjang PAUD sampai SMK, seluruh anak-anakku penerus yang kelak kita doakan mudah-mudahan ilmunya selalu manfaat barokah dan kelak menjadi pemimpin umat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya anak-anakku yang hadir pada malam hari ini di hari ulang tahun Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah yang ke-67. Mudah-mudahan kita semuanya yang menikmati perjuangan beliau-beliaunya, kita ini semuanya nanti kelak diakui menjadi santrinya, dan benar-benar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku semuanya, kalau tadi ada ustadz, ustadzah yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, kalian nanti kalau bisa menjawab pertanyaan ini akan disiapkan hadiah. Karena itu, kalau siapapun nanti setelah saya ceramah, terus ada yang saya tanya bisa, nanti akan dikasih hadiah sama Ustadz Sultan. Oke? Gus Sultan sudah mempersiapkan ada uang bergambar Patimura, insya Allah disiapkan. Dan juga hadiah Fatihah. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, nek pengen pinter sinawo, tapi nek pengen barokah ziaraho. Nek pengen pinter sinawo, tapi nek pengen barokah ziaraho. Nek pengen pinter kudu belajar, tapi nek pengen barokah ilmune kudu sering nyambung ziarah, sowan, silaturahim, khususnya kirim surat Al-Fatihah kepada pendiri muassis Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah. Siapa kira-kira? Mbah Yai Abdul Aziz. Sedenipun monggo kita kirim waosan Fatihah. Rumiyin muga-muga pertemuan dalu niki dados pertemuan sing manfaati dhateng kita sedayanipun. Wa khususan muassis ya Abdul Aziz. Ya Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Anak-anakku semuanya, ada 5 golongan
Ada berapa? Ini kalau kita mendengar orang-orang ini wafat, meninggal dunia, kita harus sedih, lalu mendoakan. Ya. Pertama adalah muallimul Quran. Siapa? Orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalian semuanya sudah belajar Al-Quran apa belum? Tentunya kalau di pondok akrab dengan Al-Quran. Karena itu siapapun yang telah mengajarkan kepada kita, baik sebelum kalian mondok, sudah diajari huruf alif, ba, ta, sampai ya, itu adalah guru, ustadz, ustadzah yang harus kalian hormati dan muliakan. Ingat, ada pesan, utamanya Mbah Yai Anwar Zaid itu pernah menyampaikan kepada kita. Lalu dilakukan, sholatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah. Yuk, sholatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Bisa ya? Itu disindir kita. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Yen gak ditambani Quran, suwe-suwe edan tenan. Yen gak ditambani Quran, suwe-suwe edan tenan. Coba, sholatullah wa ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Nah, oke ya. Jadi yang pertama, kalau kita mendengar ada orang yang pernah mengajarkan Quran kepada kita alif ba ta sampai kita kemudian bisa hafal surat ini, bisa mencapai kemudian ngerti artinya dan sebagainya, kok beliaunya wafat, kita harus sedih, mendoakan, apalagi bisa berziarah ke makam beliaunya. Yang kedua, ghaniyun karim. Siapa? Orang kaya yang loman, yang enggak mencatat enggak apa-apa. Saya melihat santri istimewa ada di Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah. Tepuk tangan. Sudah bisa menghafalkan, kalau cuma diceramai gitu langsung hafal. Ada sampai yang di luar kepala, sampai enggak masuk sama sekali. Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, kalau wafat meninggal dunia, ini kita harus ikut sedih. Kita harus mendoakan. Yang ketiga, yaitu ulama. Siapa nak? Ulama itu kasirot, seperti halnya lampu. Siapapun yang kemudian duduk bersama dengan ulama, maka dia akan semakin terang. Bahkan kemudian kalian semuanya duduk terus bersama-sama dengan ulama, lalu kemudian bisa taat akan apa yang didawuhkannya, kalian semuanya akan menjadi terang
ikut seperti cahaya yang seperti halnya malam hari ini. Malam hari ini kalian ikut terang benderang. Masalahnya apa? Di sini banyak para kiai, para asatid, para ustadzah yang mendampingi kalian semuanya. Kalau ada ulama yang wafat, kita semuanya harus sedih. Yang keempat, imamun adil, pemimpin umara yang adil. Pemimpin umara yang adil itu siapa? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, sampai Pak Presiden. Itu kalau adil, amanah, mensejahterakan umat masyarakat, maka kalau beliaunya wafat kita harus sedih dan mendoakan. Yang kelima, siapa yang kelima? Syuhada, pejuang, dan juga pendiri, termasuk yang mendirikan pondok pesantren Al-Hayatul Islamiyah. Dulu saya yakin tidak seperti ini, kalian hanya menikmati. Dulu memang saya ditakdirkan ya, saya ini mau ceramah, rencananya kan di depan, mewah. Saya lihat ada videotronnya mewah, lampunya lap-lip biar pet. Ternyata oleh Allah ditakdirkan di sini. Saya teringat waktu ini masih cagak, terus belum di keramik seperti ini. Pak Zen ini sudah ceramah di sini. Oleh Allah nggak boleh ternyata ceramah di depan itu, terlalu mewah. Terus akhirnya dikasih hujan sama Allah. Ini sebenarnya Gus Ardi sudah mengatakan mendung, minggir, tapi ternyata balik maneh. Akhirnya gak mandi, gak mempan. Lah kita semuanya ini alhamdulillah merasakan sudah yang enak-enak dengan generasi yang kesekian. Kula nderek ndongaaken muga-muga tambah rukun, bahagia, kompak, utamanya pondok pesantren Al-Hayatul Islamiyah semakin maju dan berwibawa, bercahaya di masa depan. Amin ya robbal. Anak-anakku sekalian, ini 5 catatan sudah selesai dimasukkan ke dalam pikiran kita. 5 ini apa? 1, kita ini harus sedih, ikut mendoakan kalau ada orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kita wafat. 2, orang kaya yang loman. 3, ulama. 4, pemimpin yang adil, umara. Yang kelima, syuhada ataupun pendiri, pejuang. Dah, saya tambahi lagi. Ayo anak-anakku semuanya, pengen jadi anak yang sukses apa enggak? 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kalian mungkin tidak menemui seperti ini. Kenapa? Teknologinya semakin canggih. Sekarang ada drone. Kalau kalian itu duduk seperti ini bisa disorot dari atas. Nah, terus kemudian TV mulai kecil. Zamannya Bunyai itu TV-nya hitam putih. Ketemunya TVRI. Biasanya kalau ada lagu dari yakinku teguh, itu tanda-tanda mau wafat. TV-nya kalau sudah ada lagu seperti itu langsung ceklek mati bersama dengan listriknya. Dulu seperti itu nak. Mungkin zamannya Mbak Asari nggih ngoten. Nggih. Tulisannya dunia dalam berita. Enggak ada yang seperti saat ini. Wong TV saat ini pun sudah ada di genggaman. Kitabnya namanya Kitab Raudhatul WhatsApp wa Nihayatul TikTok.
Lah, dulu zamannya kita seperti itu, belum ada HP. Kalau pas waktu mondok, dulu masih kenal yang namanya takziran model istimewa. Sampai kok ngelanggar diguyang banyu ceren. Sekarang sudah enak nak kalian nak. Tetapi dengan enaknya itu jangan sampai lengah kita. Ya. Karena dunia itu semakin hari semakin berubah. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Makanya ada sebuah lagu dari ibu kita, Ibu Nasidaria. Lagunya gini, anakku, 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 dunia yang akan kau jalani tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami, gitu. Zamannya Pak Zen ini HP-nya itu HP level panjang, Nokia ditawarik nyangap, itu wis juara. Ustadz Rosidi ini dulunya sering kali diwartel, kalau nggak diwartel nggak bisa telepon. Sekarang jadi ketua MBC gaya, nggak pernah telepon di wartel, langsung di HP. Asal ada kuotanya aman. Makanya dunia ini kan harta, tahta, wanita, kuota. Terus kebutuhannya jadi 4, sandang, pangan, papan, ces-cesan. Makanya sekarang banyak rumah yang jadi kafe, ya karena ada kebutuhan mendasar, salah satunya ces-cesan. Kalian kalau ada tamu di rumahnya bapak kalian, di rumahnya ibu kalian, itu kadang-kadang tanya begini, Bu, kula saged ngeces teng pundi? Oh, makanya kemudian akhirnya rumah harus ada ces-cesan. Nah, karena itu nak, ada 3 hal kalian harus persiapkan. Pertama, kalian harus persiapkan public speakingnya. Apa? Komunikasinya yang baik. Saya yakin santri pondok pesantren Al Hayatul Islamiyah komunikasinya bagus. Kalau ada orang tua sedang duduk-duduk, kalian nyuwun sewu. Nggih. Gitu? Nggih napa mboten? Aja nyuwun 5.000. Nyuwun sewu mawon. Menunduk, nggih, sopan. Makanya kemudian saya tadi lihat di SMK. Ketika saya lihat ada tulisan kalau santri berakhlak berarti tahu mana tempat duduknya tamu, mana tempat duduknya bukan tamu. Ngerti. Karena itu kemudian inilah ciri khas daripada santri, tawaduk, punya sopan santun. Komunikasinya bagus. Kalau berjalan sepak bola, pramuka, lalu terjegal kancanya, terjegal temannya kok kancanya. Terus jatuh, langsung mengatakan innalillah. Enggak ada anak sini, santri sini, lalu kemudian santri yang ikut pramuka, terus kemudian jatuh, terus mengatakan nganjuk, enggak ada. Karena nganjuk hanya milik saya. Terus yang kedua, kalau pengen sukses, skill, apa nak? Skill itu apa? Sikil, oh iya bener. Harus punya sikil, harus punya keterampilan. Harus punya keterampilan. Nah, sampai detik ini yang diajarkan Ustadz Saifuddin Zuhri, yang diajarkan Bu Sopo mau, sing juara luar biasa. Itu kira-kira kalian sampai sekarang keterampilannya apa? Salah satu contohnya MC yang di depan tadi itu punya keterampilan keren, bagus, karena dia sudah mentalnya kuat. Tepuk tangan untuk MC-nya. Saya doakan mudah-mudahan kelak mendapatkan istri yang cantik. Ya.
putih mulus kayak pedet. Amin ya robbal. Mudah-mudahan jadi MC terkenal. Ya. Mudah-mudahan gak gampang nervous. Nervous apa? Dredeg. Loh Pak Zen itu ceramah begitu apa dredeg? Enggak dredeg nah. Pak Zen ini enggak dredeg. Kenapa? Karena sejak seperti kalian itu dididik namanya khitobah ataupun muhadharah alias belajar pidato atau lomba ceramah. Pak Zen itu hanya dredeg, nervous kalau ada dua tempat. Pertama, ketika di rumah di Nganjuk. Ketika Pak Zen diundang di Nganjuk, dredeg. Kenapa? Karena yang mendengar orang tua saya, yang mendengar tetangga saya yang pernah saya ambil pelemnya. Iku sing garai kula dredeg. Yang kedua adalah ketika saya berceramah dan yang saya ceramai kebetulan adalah orang yang pernah menolak cinta saya. Loh kalau sekarang kan jadi DPRD, Dewan Pengajian Rutin Daerah. Pak Zen juga sarjana sarungan jas-jasan bisa kemana-mana. Pak Zen itu ndrowedeg pernah di Ponorogo pas waktu ceramah qala Allahu Ta'ala. Lah kok tiba-tiba setelah itu saya lihat di tengah-tengah jamaah waktu itu ribuan, ternyata di tengah-tengah itu ada yang tersenyum dan senyumnya itu mengingatkan Pak Zen 30 tahun yang lampau dan ketika saya menyampaikan I love you, you love me, mie goreng. Ketemunya hanya mie goreng, dialah yang menolak cintaku. Makanya kemudian waktu itu saya tidak al-gendaan wal pacaran, saya terus punya prinsip, buat apa naik onta kalau tidak pergi ke Mekah, buat apa menyatakan cinta kalau tidak sampai menikah. Ya. Loh itu bisa dredeg nak, itu. Nah karena itu kalian semuanya yang kedua harus punya skill. Kalau yang pinter ceramah, latihan ceramah, insya Allah kelak juga ahli dalam ceramah. Kalau kemudian di pondok latihan sepak bola, mungkin barangkali dia nanti kelak akan menjadi pemain bola. Kalau di pondok senengannya nulis, maka di situ kadang-kadang dia nanti kelak akan menjadi penulis. Loh Pak Zen juga suka nulis. Pak Zen dulu waktu di pondok nulis saja. Ternyata ketika kemudian kuliah, habis kuliah terus nulis. Akhirnya kemudian bisa menghasilkan karya tulisan sampai 12 tulisan karya. Ngoten? Saya tulis contohnya. Saya tulis itu judulnya BBM, bengi-bengi melekan. Ada lagi saya tulis itu buku saya tulisannya adalah menjemput bidadari ke Seleo. Soalnya yang kalau menikahi bidadari sesungguhnya di surga, tapi kalau bidadari di dunia, bidadari yang pernah ke Seleo. Terus sampai 12 itu saya tulis karena ternyata itu skill tulisan mulai sejak di pondok pesantren. Yang ketiga, kalau kepingin sukses, kalian semuanya harus punya network. Apa itu? Jaringan. Jaringan itu melalui apa? Harus melalui rajin silaturahim. Insya Allah kalau orang itu rajin silaturahim, sering sowan ke bapak ibu guru, terus kemudian konsultasi, Pak Bu kula kok ngantukan nggih Bu. Niki pripun Bu carane Bu? Wah, gampang. Maca surat Al-Falaq misalnya ngoten. Karo ibu guru diajari ngoten, ya sampean praktekno. Ya ta? Itu kok ada anak santri sering sowan, sering bantu gurunya, sering bantu kiainya, insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses. Wes, pertanyaan langsung. Sing motone kedip-kedip, ndang diniati bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Insya Allah nek sak turune barokah. Mari ngeten langsung motong tumpeng.
Tumpeng niku wektu 5 lakonono sing mempeng. Ya. Terus dhuwur D sing pucuk jenenge buceng. Buceng niku nyebuta sing kenceng. Dadi dzikir sing temenanan. Wes, siapa yang bisa jawab? Mau dikasih hadiah sama Pak Zen? Oh, belum dikasih pertanyaan kok angkat tangan. Ini saking cerdasnya ini. Ayo, pertanyaannya, siapakah yang bisa menjawab? Kira-kira ada 5 golongan, 5 orang yang kemudian manakala wafat kita wajib sedih dan mendoakan. Siapa yang berani? Nah, ayo yang ini dulu, laki-laki sini. Ya, sini sayang, sini. Nah, Salim. Nah, namanya siapa? Alan aslinya mana? Kedung Kandang. Mondoknya di mana? Belum mondok. Oh, belum mondok. Tepuk tangan yang belum mondok. Ya. Dengan yang belum mondok kok berani maju, ini berarti keren ya. Berarti sebentar lagi mondok. Pengen mondok enggak? Pengen. Ya, sekarang pertanyaannya dijawab. 5 itu tadi, kira-kira yang pertama siapa? Orang yang mengajarkan kita Al-Quran. Pinter. Yang kedua? Orang yang kaya tapi loman. Pinter. Yang ketiga? Ulama. Yang keempat? Pemimpin yang adil. Yang kelima? Pejuang. Tepuk tangan untuk Alan. Ya. Alhamdulillah. Bentar Alan. Alan cita-citanya ingin jadi apa? Chef. Berarti tukang masak. Ya. Apa masakan kesenanganmu Alan? Sini. Nasi goreng. Tepuk tangan untuk nasi goreng. Ya. Maunya jualan di mana? Amerika. Tepuk tangan. Ya. Itu kalau jual nasi goreng, kira-kira mau kamu bikin kayak apa? Divariasi. Variasinya kayak apa? Warna-warni. Oh, divariasi. Jadi nasi gorengnya divariasi. Jadi kalau bikin nasi goreng diuncal-uncal munggah-munggah ngerti nggih? Luar biasa. Alan, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Alan. Cita-citanya ingin jadi chef. Ini benar. Cita-citanya ditanya jadi chef. Kemarin itu ada yang saya tanya, kamu cita-citanya ingin jadi apa? Ya terserah yang tanya ngono ya. Jadi aku ruwet tambahan. Bareng tak takoi, kira-kira Gus Dur di makamnya di mana? Di bumi. Tambah mumet kula. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan Mas Alan jadi sukses jadi chef. Ya. Terus setelah itu tadi Pak Zen sampaikan ada 3 syaratnya kalau pengen sukses 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Yang pertama apa kira? Komunikasi. Desain. Yang bagus. Nah, yang kedua? Bikin nasi goreng tadi apa? Skill. Yang ketiga? Jaringan. Oh ya cah ki pinter aja nih Alan. Ya wes, Alan disimpan ya. Pinter ya Allah. Alhamdulillah. Mas Alan, muga-muga barokah. Amin ya robbal alamin. Berikutnya, coba semuanya ngikuti Pak Zen. Bismillahirrahmanirrahim. La yufliku man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isah walakin man talabahu bidillatin nafsi wa dzikil ais wa khidmatil ulama aflah. Ini artinya dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, pemantik buat kita semuanya.
wong iku ora bakal bahagia, ora bakal sukses. Orang itu tidak akan sukses ketika pencarian ilmunya, ketika golek ilmu niku kelawan napa? Sombong, artinya kemeruh. Oleh karena itu kita nggak boleh kalau ada guru menerangkan terus kemudian kamu kemeruh, nggak boleh ya anak ya. Contoh Pak Zen itu pernah mau cerita ke anak TK. Lah kok tiba-tiba anak TK itu bilang begini, kula lagi muni Nabi Yunus alaihissalam. Arek TK langsung muni ngene. Loh wis tahu aku, wis tahu. Roh aku ngono. Aku akhirnya nggak jadi dongeng Nabi Yunus. Niku mboten pareng. Niku ikut Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Nah, karena itu yang membuat kita ini nggak bakal sukses. Berikutnya wasaatil maisha, terlalu bermewah-mewah. Ketika diberi sangu, jangan minta sangu yang berlebih. Anak-anak kira-kira yang di sini 1 bulan ada nggak yang minta 5 juta? Nggak ada, alhamdulillah. Waduh, kalau ada anak minta, saya biasanya dikirim sama ayah ibu 5 juta. Ini yang membuat bapakmu gemuk tiba-tiba kuru mendadak. Ya gara-gara apa? Karena kamu mintanya berlebihan. Wedake pon kliwon legi. Waduh, pengennya glowing tak karu-karuan. Malah medeni, nggih. Oleh karena itu, selama di pondok itu diupayakan kalau kepingin jadi anak yang sukses di pondoknya bidzillatin nafs, yaitu dengan apa? Dengan tawadhu, alias apa? Alias sebagaimana umumnya. Kalau dikasih berapapun sama ayah maupun ibu, munio alhamdulillah, sambil didoakan ayah ibumu yang di rumah didoakan. Karena ayah maupun ibu iki lho kabeh wong tuwa iki sing pernah nikah niki, nggih, pun nikah niki, sing duwe anak sing teng mriki niku wong tuwa. Wong tuwa niku ibarate gendewa. Gendewa itu apa? Busur. Guru-gurumu ini seperti busur. Kamu ini anak panah murid, anak panah santri. Itu kalau kepingin sesuatu cita-citanya tinggi sampai Mas Alan misalkan ingin jadi chef ya, luar negeri, niku narike panjang niku langsung ditawarik. Akhirnya kemudian busur ataupun gendewa niku mesti melengkung. Jadi nek wong tua kok mulai bungkuk niku alhamdulillah karena banyaknya cita-cita anaknya yang semakin kuat. Ngono citane. Maka ketika dilepaskan jenengan tingali, anake papat jenengan mondok kabeh anake. Saya bebane saya kathah tapi jenengan ringan dipasarno Gusti Allah, ditawari anake. Pak, sepatuku jebol. Ya. Pak, kopi aku menceng. Ya. Akhirnya sampai ditarik menceng kabeh bapak, ya Allah, sampai bungkuk. Tapi ternyata anaknya sukses karena anak panah itu melesat dan menjadi juara, maka prestasi yang ia lakukan itu mengangkat derajat wong tua. Sampeyan titeni, wong tua lungguh ning kuwade disungkemi karo anake mbrebes mili nangis. Masya Allah, gur bahagia ningali putra putrine sukses dan dia tidak minta apa-apa. Kenapa? Hanyalah air mata keharuan dan kebahagiaan karena anaknya telah berhasil menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang manfaat dan barokah. Muga-muga bapak ibune sampean kabeh nak sing ning omah, muga-muga tak dongakno lancar rezekine kabeh. Iso panjang umur sampai ningali anak putune brebes mili plek, akhirnya kemudian mareme teko ning jero ning ati. Anak-anakku semuanya, sekarang pertanyaan ini harus dijawab.
Kalian semuanya harus menghafalkan dengan cepat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten pernah ninggalno sangang perkara. Coba, tidak pernah meninggalkan 9 perilaku ini. Pertama, sholat tahajud. Jangan-jangan dimasukkan. Konsentrasi, oke? Siap. Yang kedua, sholat jamaah. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, menyenangi anak yatim. Yang keenam, menyenangi fakir miskin. Yang ketujuh, baca istighfar. Yang kedelapan, siwakan. Siwakan tahu? Siwakan itu pakai kayu apa? Ya kayu siwak. Boleh gak diganti dengan kayu jati? Nyogrok-nyogrok. Boleh gak diganti dengan kayu mauni? Enggak boleh. Boleh gak diganti dengan kayu lamtoro? Hanya dengan kayu siwak. Lalu kemudian yang keberapa? 9, wudhu. Apa nak? Nah, ayo coba. Sekarang nanti tolong kalian semuanya sambil dihafalkan. Caranya mudah. Ayo dinyanyikan. Sholatullah. Pinter-pinter ala toha. Sholatullah ala yasin. Ana sanga macemper boten nate ditinggalno maring nabi ingkang mulya Nabi Muhammad panutan panutan kita nggih. Nomor 1 salat, nomor 2 salat, nomor 3, nomor 4 maca Al-Qur'an, nomor 5 seneng anak, nomor 6 seneng fakir, nomor 7 maca nomor 8 seneng nomor 9 dawamul wudu, yen wis batal langsung istiqomah ndak kenal wektu. Ayo kanca padha ditiru. 9 nggih. Hafal ya? Ayo coba sekarang siapa yang hafal 9 ini? Siapa yang maju? Yang pertama dulu. Iya. Ayo sini. Ayo berdiri. Di sini aja di depan. Di depan. Oke, di depan sini. Ya. Wes terakhir ini. Ya, maju sini nak. Ya. Oke. Wes di situ ya. Suaranya yang keras ya. Berdiri enggak apa berdiri. Berdiri kersane saya tahu. Ya. Ayo berdiri. Namanya siapa, Dok? Ya, berdiri. Ya. Namanya siapa? Siapa? Risa. Nah. Lisa, ya Lisa. Lisa dari mana aslinya? Sumawe, nah, Sumber Manjing Wetan. Ya, cita-citanya ingin jadi apa? Ingin jadi apa cita-citanya? Belum punya cita-cita? Enggak apa-apa. Nanti konsultasi sama Bu Nyai ya. Ditentukan sama Bu Nyai cita-citanya ingin jadi apa. Oke, yang pertama apa? Yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah? Sholat tahajud. Yang kedua, yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, yang kelima,
Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kesembilan. Tepuk tangan. Istimewa. Ini namanya anak keren ya. Kalau di sini semuanya pasti melakukan 9 itu, ya toh? Istimewanya di pondok pesantren, yo pasti sholat duha, yo pasti sholat jamaah, yo pasti sholat tahajud, yo pasti kemudian juga siwakan, yo pasti juga dawamul wudhu. Ya, baik anakku, ini maju saya. Ya, tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Lisa, mudah-mudahan ditemukan cita-citanya, ya segera dibantu karena ini, nggih, matur suwun, mudah-mudahan manfaat barokah, amin. Wes, anak-anakku semuanya, pokok kalau jadi santri pegang 3. 1, itu jadilah orang yang ahli jamaah. Apa nak? Ahli jamaah. Yang kedua, ahli khidmah. Apa nak? Ahli khidmah. Yang ketiga, jadilah orang yang istiqomah. Jamaah itu berat ya Pak, berat. Beratnya lagi kalau di luar pondok, benar ya. Pak Zen itu punya istri, istrinya Pak Zen kadang-kadang tak ajak jamaah itu juga berat. Tapi Pak Zen punya resep. Ketika Pak Zen lihat istrinya Pak Zen di belakangnya korden, langsung Pak Zen langsung manggil istri tersayang, tercinta, ya. Langsung tak panggil begini. Ku pandang-pandang adik belum sembahyang, makanya sini abang ajak sembahyang. Bolehkah abang bertanya, maukah adik jadi makmumnya? Bila mau, abang siap jadi imamnya. Loh, ngoten Gus Ardi. Lah kok moro-moro istrinya Pak Zen tuh langsung membuka korden, seret, melihat Pak Zen. Ketika melihat Pak Zen langsung bilang begini, Masya Allah abang ahli jamaah, doakan adik jadi istri solehah. Bolehkah adik bertanya, apakah boleh nolak perintah karena hari ini adik tanggal merah. Oh iya, wong aku pernah mondok, ternyata kalau pas waktu lagi terus tanggal merah nggak boleh sholat. Langsung kemudian dijawab berikutnya, oh kalau begitu abang cari makmum lain. Nah, langsung sotil-sotil itu mencelat. Terus no. Ayo terus no. Langsung, adikku, sayangku, jangan salah paham. Di musola banyak makmum yang menanti imam. Aku ini imamnya. Oh gitu ya Mas, mohon maaf ya. Enggak apa-apa, yang penting papa tetap sayang sama mama, mama juga tetap sayang sama papa. Waduh nak, ketika Pak Zen berangkat mau menuju musola, baru beberapa langkah, istriku langsung mengatakan, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Wah, gitu. Akhirnya Pak Zen menoleh. Loh, habis jamaah nanti kamu ingin aku berikan oleh-oleh apa, Dek? Mau akan belikan rujak atau gimana? Enggak usah. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Ya. Lah itulah akhirnya kalau jamaah itu pasti menjadi kunci kesuksesan dunia akhirat. Wes, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat hari ulang tahun yang ke-67.
Kalian harus bangga menjadi santri, khususnya santri Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah. Mudah-mudahan menjadi santri yang terkeren, yang termaju, yang terhebat, punya prestasi dan prasasti di dunia sampai akhirat. Tepuk tangan untuk Al Hayatul Islamiyah. Matur suwun sangat, kurang lebihnya mohon maaf. Dalam doa kula pasrahaken Mbah Asari, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya. Mekaten kurang lebihnya mohon maaf. Burung dara burung nuri terbang tinggi di Singosari, lama sudah aku menanti, belum juga keluar kopi. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.